الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, terkhusus nikmat yang masih ada dalam hati kita adalah keimanan yang berbalut dengan nilai-nilai ketaatan. Inilah suatu nikmat yang besar yang mesti kita jaga, salah satunya dengan hadir di taman-taman surga yang ada di dunia, itu majelis ilmu. Karena majelis ilmu inilah kita diberikan pencerahan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah dan asar para sahabat dengan perkataan para ulama. Salawat dan salam senantiasa kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita umatnya yang istiqomah mengikuti jejak-jejak sahabatnya hingga ajal kita. Sama saya semoga bapak-bapak semua, ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua. Lahir batin sehat. Insyaallah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian tematik kita terkait di materi sebelumnya, bagaimana menjadi seorang pemimpin, terkhusus pemimpin keluarga, dan apa yang harus kita ajarkan dan apa yang harus kita perbaiki. Karena amanah berkeluarga, khususnya para ayah itu di 4 sisi itu punya beban. Kalau ke atas itu ke orang tua, ke bawah itu adik, ke samping kanan itu istri, ke sebelah itu ada anak. Jadi itu semuanya kita dihisap. Gagal jadi anak yang berbakti, walaupun aku sama istri, neraka mengancam. Baik sama orang tua, istri tapi tidak dimuliakan, diancam juga neraka. Baik sama istri, anak, orang tua bagus, ada adik perempuan dicuekin, neraka juga. Jadi semua itu harus dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, makanya disebut amalan. Dan dalam perjalanan banyak orang tua yang sekedar disebut orang tua karena punya anak, belum tahu bagaimana menjadi orang tua yang baik. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan, yang menjadi pembahasan kita di pekan sebelumnya, ada 3 kesalahan di antara banyak orang tua hari ini. Ketika kesalahan ini bahkan sudah menjadi familiar, sudah biasa. Seperti apa? Sebabnya tidak merujuk bagaimana para sahabat, orang soleh terdahulu, bahkan orang yang kita rujuk di dalam sholat kita, bahkan 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, kan? Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Kau anugerahkan nikmat kepada mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan 4 golongan yang kita minta setiap hari 17 kali, Pak. Kalau wajib doang gitu ya. Itu ada minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin.
wa hasuna ulaika rafiqa. Maka itu sebaik-baik teman. Kenapa kita harus mengidolakan empat golongan ini? Karena mereka sudah dijamin apa? Kebaikan di akhiratnya. Para nabi tidak paham orang yang sudah Allah amanahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kalau sidikin tidak paham siapa sidikin? Orang yang selalu memantaskan dirinya dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Jadi dirinya itu selalu diperbaiki. Saya udah cocok belum dengan Quran? Keluarga saya sudah cocok belum dengan Quran? Sunnahnya sudah cocok belum? Berhenti seperti itu tidak. Dia akan menyampaikan kepada orang lain. Itulah sedikit. Syuhada siapa? Orang yang memperjuangkan agama Allah dengan harta bahkan jiwanya. Bahkan beliau meninggal di jalan Allah. Sholihin gimana? Sholihin itu orang yang benar hatinya, benar amalnya. Enggak hanya cukup rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa, tapi hatinya riya. Nah itu belum sholihin. Sholihin itu harus luar dalam. Enggak butuh cuma zahir doang. Jadi sholihin, syuhada, siddiqin, para nabi itu kita minta setiap hari 17 kali di luar sholat sunnah. Maka dengan mengikuti mereka, pola dalam pendidikan keluarga ini akan membersamai kita di dunia bahkan di akhirat. Makanya berkeluarga itu dibangun harus atas dasar cinta. Cinta kepada anak karena Allah, cinta kepada istri karena Allah, cinta kepada orang tua karena Allah, cinta kepada kerabat karena Allah. Sehingga kalau sudah karena Allahnya, bertindak kita mengikuti wahyu, bukan hawa nafsu. Jadi inilah Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Coba buka. Sebagian manusia itu mencintai keluarganya itu bukan karena Allah, tapi hanya karena perkara hubungan dunia. Makanya perpisahan yang paling kita khawatirkan itu bukan meninggalnya seseorang. Perpisahan yang harus kita khawatirkan itu ketika ada anggota keluarga kita yang masuk neraka, kita masuk surga gitu. Dan itu perpisahan yang sejati. Kan gak enak juga kita dulu berkeluarga gitu ya, punya istri, membangun keluarga, tahu-tahu istri kita ke neraka. Ridho gak kira-kira antum sebagai suami? Ridho gak? Bodoh amat gitu? Enggak. Pasti enggak, karena ada kecintaan karena Allah. Gak mungkin antum punya anak, bodoh amat, anak gue banyak juga, ya urusan dia, urusan gue masalah sendiri, gitu gak? Pasti enggak. Ini gimana juga bersama di dunia, bersama juga nanti di surga. Nah itu dibangun atas dasar cinta kepada Allah, bukan sekedar karena kita sebagai orang tua, kemudian kita didik anak kita kasih uang anak kita kasih kepada anak kita, itu sudah cinta. Tapi kalau enggak dibangun dengan nilai syariat, itu bullshit cintanya, cinta yang bohong gitu ya. Karena hakikat cinta itu hakikat cinta yang sejati, bersama di dunia juga nanti bersama di akhirat. Nah ada di antara para keluarga, bahkan kemarin ya kita sudah bahas poin pertama terkait kesalahan orang tua itu apa? Orang tua cuek Pak kepada pendidikan agama anaknya. Makanya disebut at-tayyus itu salah satunya orang tua yang bahkan kata Nabi la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, bahkan tidak diajak ngomong sama orang nanti di akhirat. Ini tiga dosa ya. Dan ini terkait keluarga semua ternyata. Pertama itu siapa? Aqul walidain, durhaka sama orang tua. Kedua itu mereka yang at-tayyus. Dari sini para bapak yang tidak cemburu kepada maksiat anaknya, maksiat istrinya, cuek. Yang ketiga itu apa? Mutasyabihatun nisa wa rijal, wanita yang berpakaian seperti lelaki, lelaki berpakaian seperti wanita. Kalau bahasa kita LGBT gitu ya, LGBT. Bahkan
kesehatan psikologis, rata-rata orang yang mengidap penyakit seks menyimpang, cewek sama cewek, cowok sama cowok, itu di ujungnya itu masalah apa? Kurang kasih sayang dari orang tua, terutama ayahnya, mohon maaf. Jadi permasalahan apapun di rumah tangga itu, problem paling utamanya itu di ayah. Makanya percakapan di Al-Quran itu lebih dari 10 percakapan itu orang tua cowok sama anak. Kalau sama ibu itu sedikit, lebih sedikit. Di sinilah hikmahnya apa? Jadi orang tua itu harus banyak, khususnya para bapak itu interaksi sama anaknya. Terkhusus kalau anak antum wanita. Kalau nggak cinta sama ayahnya, masuk SMP, digoda sama teman sekelasnya, teman Facebooknya, teman IG-nya, wah masuk dulu tuh. Langsung mudah dijadikan pacarnya. Karena nggak dapat cinta di rumahnya. Akhirnya apa? Anak itu mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, materi yang poin kedua ini ialah bicara kesalahan orang tua yang kedua itu apa? Mereka para orang tua yang memfasilitasi syahwat anaknya, Pak. Jadi hati-hati nih, antum ngasih handphone sekalipun, itu kalau anaknya main handphone di bulan maksiat, antum kebagian dosanya. Kenapa? Ada yang tahu rahasianya? Ta'awun 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam maksiat. Maka kita kebagian apa? Dosanya. Baik ketika Anda ngasih HP, nah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah menggunakan HP ini. Jadi antum kasih wasiat dulu itu. Ketika anak Anda harta maksiat dengan handphone tersebut, putus, Pak. Enggak ada pertanggungjawaban dari orang tuanya karena sudah nyampai wasiat. Nah, inilah kekhawatiran yang banyak terjadi bahkan di ulama terdahulu, ulama Qayyim, dan hari ini banyak dilakukan oleh para orang tua. Atas dasar apa itu? Cinta yang sebatas karena urusan dunia. Mana dalilnya? Anda buka di surat Al-Baqarah ayat 165. Di surat Al-Baqarah ayat 165 Allah mengatakan wa minan nas. Jadi di antara manusia, Pak, may yattakhidhu min dunillah. Jadi di antara manusia ada yang menjadikan Allah sebagai apa? Tandingan. Yang mereka cintai sama seperti mencintai Allah. Jadi ada orang tua cinta sama anak, tetapi cinta anaknya melampaui cinta kepada Allah. Yang dia taati seperti mentaati Allah. Walau yaralladzina zalamu id yarawna al-azab. Orang yang orang tua seperti ini, mohon maaf, di dalam ayat tersebut dikatakan nanti menjadi orang tua yang zalim. Apa zalim? Lawan kata zalim apa? Adil. Apa arti adil? Arti adil apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya atau porsinya. Handphone antum tempatkan ke anak-anak, bener gak? Bener gak nih? Waduh, anak gua ngasih handphone semua. Hakikatnya nggak bener kan ini? Kenapa? Belum haknya. Kecuali memang buat belajar gitu, daring gitu ya. Tapi kebanyakan main game kan ya, mabar kan. Kebanyakan apa lagi? Hal-hal yang sifatnya tidak mendidik, cuma tontonan, bukan tuntunan. Akhirnya anak termasuk pelajaran-pelajaran yang buruk dari media sosial, dari video yang tonton, dari teman-teman yang mungkin dia dapati dari handphonenya. Nasibnya gimana? Di dalam ayat ini Allah katakan orang tua yang zalim, ketika dia mencintai anak melebihi cinta kepada Allah. Allah bahasa kita itu ya, ketika anak merengek, orang tua yang sayang itu selalu ngasih, ya. Mau apa nak? Mau iPhone, beli, ada gitu. Mau motor listrik, beli, kasih, duitnya ada. Nah, hal itu sebenarnya tidak dibenarkan. Makanya ada di kitab
kitabnya Imam Ibnu Mubarak Az-Zuhud itu terkait pembahasan minimal di rumah itu ada satu orang yang kebaikan Islam itu memiliki keutamaan. Antum punya keluarga nih, masing-masing punya mungkin kebaikan, keburukan gitu ya. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Minimal di dalam kitab tersebut tuh, di dalam satu keluarga itu minimal ada satu orang yang punya prestasi amal soleh, karena itu bisa ngangkat derajat orang tuanya, ngangkat derajat keluarganya. Ibarat antum punya kenalan jenderal gitu, ada masalah di jalan raya gitu, telepon om saya jenderal, langsung konek nggak, dapat sabar nggak, main-main langsung dapat sabar. Udah, itu ponakan gua. Oh iya sedang aman, gitu kan Pak, gitu kan ya. Itu tuh dia aja kita dapat syafaat Pak. Ketika satu keluarga kita punya prestasi dalam konteks instansi, apalagi nanti di akhirat itu berpengaruh. Jadi kalau kita mohon maaf kurang itu dalam agamanya, jangan berhenti didik anak kita. Saya nggak mau lah kamu seperti ayah. Cukuplah ayah yang nggak ngaji dulu waktu kecil. Cukuplah ayah yang mungkin sibuk dengan urusan dunia. Harapan besar ayah kepada kamu lah, ini yang menjadi satu keinginan nanti kamu angkat derajat keluarga di akhirat nanti. Ini begitu, bukan cuma angkat derajat di dunia. Kita begitu semangat dan mengeluarkan harta, tenaga, menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik, biar kamu nanti jadi orang kan yuk. Bisa ngangkat derajat keluarga yuk. Itu yang terjadi hari ini. Sehingga fasilitas diberikan semua, keinginannya dituruti. Padahal ketika kita tahu ada perjuangan yang harus kita utamakan, bagaimana satu minimal dari anggota keluarga itu menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah dan mencintai Rasulnya. Tapi kalau dasar cinta itu tidak ada, hilang, maka kata Allah dikatakan dalam ayat tersebut, orang yang melakukan kezaliman ketika nampak yarawul azab annal quwwata lillahi jami'an, maka ditampakkan azab pada hari kiamat, dia baru sadar Pak. Sadarnya gimana? Iya, sekarang kekuatan milik Allah, dulu milik kekuatan bapaknya karena banyak duitnya. Dulu kekuatan milik siapa? Kekuasaannya karena punya jabatan. Di akhirat Pak, yang seperti itu enggak ada manfaatnya sedikit pun. Kenapa? Istabara alladzina tubi'u, pada hari itu hubungan semua terputus. Hubungan kekerabatan, hubungan kementerian gitu, hubungan ke RT, mohon maaf, ke RW, ke masyarakat, semua putus lah. Kalau tidak atas dasar apa? Cinta kepada Allah. Makanya kalimat setelah kalimat kezaliman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Nah, orang beriman itu sangat besarnya cinta kepada Allah. Nah, ini yang harus dibangun. Kenapa? Ketika antum cinta sama anak, antum cinta sama istri, keluarga, cuma atas dasar dunia, ternyata nanti di akhirat saling menyalahkan. Sampai saya mohon maaf ketemu kemarin klien saya, salah satu jamaah pengajian. Bisa nggak ke rumah ini, ada jamaah mau konsultasi, mau jadi konsultan keluarga saya ini. Soalnya masalahnya ada non medisnya gitu, ada sihir-sihirnya dikit gitu. Oh siap, saya datang dulu Pak. Jadi anaknya ini bermasalah, sampai kirim surat ke orang tuanya. Setelah baterainya gitu, ini baterainya sekarang nih, di usia udah lulus kuliah, kerja, kemudian kenal cewek, itu berubah 360 derajat. Bahkan cintanya sama ceweknya itu melebihi apapun. Kalau ada kesalahan sama ibunya, bapaknya, diomongin itu sambil telepon. Tuh, bapak gua. Begitu gayanya. Jadi gibahin bapak di depan ceweknya sambil pici. Kan kelima apa deh?
Kalau dilarang, marah. Udah nggak usah urusin urusan saya. Mama papa lu sendiri. Jangan sampai saya bertindak seperti di TV apa ya? Bunuh lah. Udah bahasanya mau bunuh orang tua, ngeri kan? Padahal dulu soleh, dulu rajin ngaji, dulu berbakti sama orang tuanya. Ini efek apa nih? Yang terjadi sampai seperti itu akhirnya. Ternyata pas saya pulih, jadi anak itu sadar ngaji itu karena dirinya, bukan dicontohkan oleh orang tuanya. Akhirnya timbul kebiasaan, perhatian yang tidak ada, yang tidak dia dapatkan di masa kecilnya dari orang tuanya itu ternyata menjadi berwaktu bergejolak. Dia waktu SMP itu pengen sekolah negeri karena kejauhan dipilih swasta, akhirnya nurut, padahal dalamnya nolak. Nurut, terus SMA negeri pengen negeri lagi, dipilih swasta lagi, nurut. Ternyata pas sampai kuliah pun di situ dilampiaskan semuanya. Sampai bahasanya keluar gimana? Gak apa-apa, saya masuk neraka juga. Bahasa itu kalau saya membunuh orang tua, udah meninggal gitu, nggak apa-apa saya bunuh orang tua juga. Ketika nanti saya di akhirat dituntut sama Allah, saya bilang ayo sama Allah, bahasa begitu. Saya bilang ayo sama Allah, saya dulu dari itu nggak dididik sama orang tua saya. Masa saya masuk neraka sendiri? Ya Allah, ajak dulu orang tua saya. Sampai begitu anak kalau udah kehilangan yang namanya apa? Keimanan. Hati-hati. Makanya orang tua itu dituntut sabar di usia 0 sampai usia balik. Gak boleh antum nonton. Iya mungkin anak akan tahan, anak akan nurut, tapi mohon maaf, penekanan, tuntutan, bentakan, ancaman, bahkan apa, main tangan, itu hanya membangun generasi yang munafik. Maksudnya apa munafik? Taat ketika ada orang tuanya doang, nurut karena takut doang, karena masih kecil. Ketika sudah dewasa, berontak. Itu enggak satu dua saya hadapi, ada di PUP itu. Ini mah akhwat cewek. SD dulu, SMP dulu, SMA dulu, lulus SMA kabur sama cowoknya ke Kerawang. Apa WA-nya? Iya mama, aku dulu, sekarang aku nggak akan dulu lagi. Sampai seperti itu. Makanya wajar ketika keluarga dibangun atas dasar keegoisan, tanpa dasar kecintaan kepada Allah, hasilnya seperti itu. Maka orang tua itu benar-benar menjadi sarana. Makanya wajar Imam Syafi'i mengatakan dalam asrnya, inna salaha walidina, sesungguhnya kesalahan orang tua bil ilmi, dengan ilmunya. Jadi yang berilmu itu kudu orang tuanya dulu. Setelah berilmu dia ngaji seperti ini, wal amali, kemudian ilmunya diamalkan. Setelah ilmu diamalkan, a'zamul asbab, kata beliau, itulah faktor yang terbesar bisolidina awali. Kesolehan anak akan terjadi ketika melihat kesolehan orang tuanya. Jadi orang tua itu jangan banyak nuntut, banyak kasih contoh, terkhusus anak belum balik. Jadi kalau misalnya tanya, kita tahu kan ya, anak kalau belum balik, belum sholat, wajib sholat nggak? Wajib sholat nggak? Enggak. Tapi banyak orang tua yang kata enggak, sholat nggak? Gemuk nih, sholat nggak? Cukit nih, sholat nggak? Diambil ilmunya dengan ancaman seperti itu, anak mungkin nurut. Tapi sifat itu hanya sementara, menjadi waktu lama-lama akan berontak. Makanya sayang gitu. Makanya kita tahu di dalam ayat ini bagaimana membangun keluarga yang baik. Ternyata walladzina amanu itu dahulukan asyadu hubbalillah, bangun cinta kita kepada Allah dengan membangun cinta kepada keluarga, bukan hanya hawa nafsu. Mana dalilnya ketika kita keras, ketika
Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Lihat ayat ini ya. Jadi keras dengan tegas itu beda. Kebanyakan kita pakai kekerasan ya. Yaitu sifat walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, hati yang keras. Padahal awalnya apa? Katakan wa bima rahmati minallah, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad. Ayat ini tunjukkan buat kita juga berlaku lemah lembut. Jadi lemah lembut Pak. Jadi orang keluarga itu harus memiliki sifat lemah lembut. Sama istri lemah lembut, sama anak lemah lembut, sama orang tua apalagi kan. Untuk apa? Membangun koneksi biar anak itu terbuka hatinya dan memiliki kesan sama orang tuanya. Kebanyakan kita kan cenderung mendahului apa? Menyampaikan pesan. Ya, nih dalilnya, nih ayatnya, nih hadisnya. Tapi anak belum berkesan Pak dengan akhlak kita ini. Ngomongnya pakai emosi kan, kadang kasar, kadang tidak sesuai apa yang diinginkan oleh anak. Bahkan cenderung anak itu apa? Fazan barizan qalbi dan fadlu min khawli. Karena orang tuanya kasar, anak itu akan pergi menjauh. Jauh bermakna nih. Secara hakiki, majazi. Hakiki itu apa? Pergi kabur dari rumah. Keluar, senangnya nongkrong di kafe, atau dia tuh kafe-kafe di Galaksi, semuanya pun gak izin, kamu gak tuh? Kamu ya Pak, mereka anak muda kan? Anak muda, orang kaya mereka rata-rata orang kaya. Tapi kenapa gak betah di rumah Pak? Masalah ini, orang tuanya gak asik, asikan di kafe, padahal di kopi di rumahnya ada kopi. Banyak aja, tinggal semua gitu, kalau bisa kopi doang. Tapi karena asiknya di kafe sama temennya, orang tuanya udah gak asik aja ngobrol. Kadang di rumah masing-masing dengan handphone, ya bapaknya dengan handphone, mamanya dengan handphone, dia ya, semua udah ngeblok tuh. Bahkan sama komunikasi ruang-ruangannya pakai WA. Makan sampai segitunya. Makanya apa? Ketika kita lihat ayat ini, sifat cuek, kasar gitu ya, yang terjadi pada orang tua itu akan menjauhkan anak dari orang tuanya secara hakiki. Secara majazi gimana? Mungkin anak tetap di rumah, tapi hatinya sudah gak connect sama orang tuanya. Kalau bahasa kita introvert gitu ya. Padahal kalau orang tua gak introvert Pak. Kalau introvert, antum punya anak introvert nih, jarang ngobrol tuh sama orang baru yang baru ketemu, tuh baru ngomong sedikit. Ya kalau di rumah, kalau udah jarang ngomong, pasti di situ ada apa? Ada luka batin. Makanya sifat bentakan, ancaman, kebencian, apalagi hukuman, itulah yang membentuk anak akan cenderung sedikit bicara. Nah kalau sudah seperti itu, gimana solusinya? Fa'fu anhum, segera orang tuanya minta maaf. Khawatir nanti di hadapan kita dihisab. Kenapa? Karena yang paling banyak akan menanggung dosa dari keluarga, istri, anak itu suami. Ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Antum nih, kita semua itu pemimpin keluarga yang nanti akan ditanyakan terkait dosa anak, dosa istri, itu akan menjadi tanggungan para suami. Ini benar-benar harus mencontohkan yang baik.
Artinya di sini hadirkan sifatnya bapak anhu. Jadi jangan malu kita minta maaf sama anak. Datangi anak kita, Pak. Peluk kalau perlu. Kalau perlu apa lagi? Ngobrol dari hati ke hati. Karena ini dalilnya. Ketika kita sudah memaafkan atau minta maaf, wa yaghfir lakum. Jadi orang tua itu banyakin doa. Doa yang terbaik itu ke pasangan, ke anak, orang tua, orang terdekat, Pak. Jangan doanya yang jauh-jauh dulu gitu kan. Istri jangan disebut namanya. Anak jangan disebut namanya. Orang tua ya doanya minta kaya dulu ya, harta. Tapi orang tua istri soalnya nggak dipikirin. Akhirnya apa? Duit mungkin banyak, tapi hidupnya makin jauh dari Allah, tidak berkah. Jadi perlakuan jadi kalau kalian sudah memaafkan, wastaghfir lahu, maka doakan. Jadi ini kedekatan sifat orang tua yang lemah lembut, Pak. Tidak hanya itu, wasawirhum bil amr. Jadilah orang tua yang siap menerima pendapat dari pasangannya, dari anaknya. Contoh kasus tadi itu, orang tua cenderung gak terima pendapat anak, Pak. Akhirnya berontak di usia dewasanya. Udah, bapak paling tahu nih, pengalamannya banyak. Asam garamnya udah banyak. Seolah-olah pengalaman itu apa? Kalau bahasa yang tren itu guru gitu ya. Itu tergantung. Karena seorang Imam Ali aja mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Jangan zaman bapak dipakai sama zaman anak sekarang, nggak nyambung. Contoh TV LED di rumah antum tuh sama TV tabung beda nggak? Kalau dulu kan TV tabung orang itu dipukul bener ya. Kalau sekarang TV LED antum pukul, hancur kan? Sama Pak, anak kita hari ini nggak bisa dikasih. Kenapa kalau dulu bisa? Dulu belum ada informasi, Pak. Nggak ada sekarang kayak sekarang media sosial yang mereka sudah banyak penampilan, Pak. Bahkan bapak yang nasihati dibalas lagi tuh pakai video yang apa? Ustaz juga deh, jadi bapak yang benar. Itu balas-balasan video. Itu terjadi, Pak. Hari ini terjadi karena banyak untuk tidak mencontohkan. Jadi anak tuh butuh sosok. Anak tuh butuh apa? Orang yang bisa mengerti keadaannya, bukan hanya ingin dimengerti orang tuanya, tapi orang tuanya dan ngertiin anak. Makanya kalimatnya Pak, wasawirhum bil amr. Banyak-banyaklah meeting keluarga. Jangan cuma family gathering ya, family meeting tuh adain. Jangan cuma rapat RT, mohon maaf. Rapat RW, rapat DKM, sama isi sama anak nggak pernah rapat. Padahal itu nama momentum. Nabi Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu apa? Sebelum tidur nih, dalam hadis yang sahih itu Aisyah waktu siang ketemu salah seorang sahabat ngomong terkait permasalahan 12 wanita. 12 wanita, bayangin, masing-masing punya masalah ini di keluarganya, punya masalah ini dengan anaknya. Itu 12 wanita, biasanya 12 keluarga gitu. Itu sebelum tidur Aisyah cerita sama Rasulullah dan didengerin dengan baik. Bayangin 12 episode sebelum tidur. Istri antum cerita gimana? Udah tahu udah malam tidur. Itu akhirnya suami tidak membuka. Akhirnya istri banyak bikin status di medsos. Ya, akhirnya betul kan lagi ada masalah sama suaminya karena istri cerita nggak diterima. Jadi suami yang asik, orang tua yang asik itu akan menjadikan apa? Menjadikan terjadinya baik di jannati, rumahku, surgaku. Hidup dalilnya, wasawirhum bil amr, musyawarah itu, hadirkan tuh anak kita, hadirkan pasangan kita, dengan itulah terjadi yang namanya apa? Manfaatnya nih kata Abdurrahman Al-Sadi, kenapa harus ada meeting keluarga? Pertama, faedahnya kalau ada meeting keluarga dari seminggu sekali, dan sebulan sekali, atau dadakan kalau ada kebijakan gitu, meeting dulu Pak. Pertama, apa faedahnya?
setiap anggota keluarga merasa dihargai itu. Tidak ada bapak yang punya keputusan, mama yang punya keputusan, atau anak sendiri, nggak ada. Semua punya suara. Jadi jangan cuma pemilihan apa anggota dewan gitu ya, semua nyolok, anak nyolok, bapak nyolok, istri nyolok. Lagi dari urusan kebijakan rumah tangga, orang tua nutup diri, nggak nerima masukan, mohon maaf. Itu orang tua yang zalim, mohon maaf. Jadi apa? Semua anggota keluarga merasa dihargai. Kedua, ini faedahnya, kenapa harus terjadi namanya meeting keluarga? Kata beliau, akan terjadi keputusan yang terbaik. Kalau sudah keputusan terbaik, semua akan nerima nggak? Nerima, karena semua sudah mengajukan pendapatnya. Yang ketiga apa? Tidak akan ada saling menyalahkan. Banyak kan kita keributan gara-gara apa? Tidak kesepakatan tuh kan. Umi bilang pulang kampungnya lewat sini, jalan tol macet. Pasti macet juga. Akhirnya disalahin tuh karena nggak ada pembicaraan di awal. Beli ini, beli anu, bahkan urusan rumah itu kalau keluarga yang baik ada obrolan. Lihat Rasulullah bicara 12 episode, Rasul begitu sabar dengerin omongannya apa? Istrinya. Memang wanita itu Pak, secara psikologis 20.000 kata sehari harus keluar. Kalau cowok berapa? 7.000. Makanya cowok itu cenderung jadi pendengar yang baik. Dan mohon maaf, kalau istri antum udah gak mulai ngobrol, itu sudah ada masalah. Istri udah mulai diem, itu ada masalah Pak. Udah kalau berhati-hati tuh. Bukan gak ada masalah ya, hati-hati. Istri itu kalau berdiam, itu ada masalah. Bisa jadi dia disimpan. Dan mohon maaf, kalau istri sudah nyimpan masalah, itu efeknya bisa sakit. Sakitnya mau bilang, saya dapat itu ibu-ibu ini curhat benar. Ibu mendapat permasalahan sebelumnya, iya saya punya keinginan tapi nggak mau saya sampai keluarga saya takut akhirnya terserah kanker payudara, karena tubuh yang asam itu menimbulkan sel kanker. Yang rugi siapa kan? Suaminya tadi. Yang rugi siapa? Keluarganya. Efek tadi tidak menerima pendapat yang disampaikan pasangan maupun anaknya. Jadi wasallu fil amr. Dan yang terakhir apa? Kenapa harus musyawarah? Musyawarah itu adalah ibadah. Jadi antum ngobrol sama istri, sama anak, itu ibadah. Bahkan kata Nabi apa? Tadkhulu sururu fi qalbi muslim. Ibadah yang terbaik bukan cuma sholat, bukan cuma baca Quran, bukan cuma qiyamul lail, bukan cuma saum sunnah. Kata Rasulullah apa? Ketika ada sahabat, ya Rasulullah, apa sih amalan terbaik yang Allah cintai? Kamu memasukkan kebahagiaan di hati orang-orang beriman. Khusus keluarga kita, istri anak kita, itu Pak yang paling kita dahulukan, mereka mendapat kebaikan dari amal soleh kita. Jangan teman kerja dulu, jangan klien dulu, jangan bos dulu di depan, masya Allah kata-katanya ditata bener. Di rumah ngomel-ngomel, nggak nyambung dulu, bapak kayak gitu tuh. Jadi membangun topeng, hanya jadi topeng di luar, aslinya kita di mana? Di rumah. Makanya kata Nabi, khairukum wa ana khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik sama keluarganya, bukan baik sama orang lain. Sementara sama keluarga dilewatin. Ini sifat baik yang mubazir. Antum lihat di surat Al-Isra, kita lihat surat ke-17 ayat ke-26 dan 27. Di situ Allah kata, wa'adi dzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluarga kalian yang dekat apa itu haknya. Apa hak mereka? Kebaikan. Baru tuh
miskina wa banas sabil wa la tubazzir tabzira. Jadi baru orang miskin, anak yatim, orang yang sedang melakukan perjalanan, dan jangan kalian melakukan tabzir. Apa tabzir itu? Sesuatu yang berlebihan tetapi bukan pada tempatnya. Antum royal nih ngasih naktir teman, mohon maaf di tempat kerja, naktir teman di tempat majelis, tapi di rumah pelit. Nah itu tabzir namanya, sifat mubazir. Sama istri pelit, sama teman baik, itu salah tempat Pak. Karena kebaikan yang berhak diterima itu siapa? Keluarga. Lihat ayat ini tuh. Bahkan orang yang seperti itu kata Allah, innal mubazirina ikhwana kana syayatin. Itulah orang-orang yang temannya setan. Jadi ngasih bukan pada tempatnya. Keluarganya diabaikan, keluarganya dicuekin. Bisa. Baik, alhamdulillah karena sudah azan, ada beberapa hal lagi mungkin nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya terkait efek dari memberikan memperoleh sahabat anak. Secara kebaikannya, bagaimana sikap kita ketika melihat anak seperti itu, dan dampak buruknya apa? Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Kurang mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah disebut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz yang telah memaafkan kepada Pak Bari. Berikan doa dibacakan kepada Allah Subhanahu wa taala.